Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sudirman, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Loksmawe dengan NIM 20256101888. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA IT Zuriatul Quran Al-Ma'arif kelas 10 dengan materi menghindari sifat israf, ria, dan sum'ah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Baik. Udah sarapan semuanya? Udah? Ada yang belum sarapan? Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Untuk doa kita minta kepada Muhammad Rajil ya. Muhammad Rajil mana? Ya, sehat Rajil? Sehat. Oke, kepada Rajil kita minta kesediaannya untuk memimpin doa. Oke. Waqtiraban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan shalihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita melanjutkan, Bapak mau mengecek kehadiran kalian dulu. Ade Mulyani Tahir hadir? Cud Noratul Azkia, Ernita, Khaira Ariska, Najwa Nasuha, M. Rajil Afwa, Hadir. Nisla Aulia, M. Revan Effendi, Hadir. Syifa Ramadhani, M. Kausar, Hadir. Syifa Salsatila, Muhammad Yusuf Kadafi, Hadir, Pak. Muhammad Reza, Syifa Ur-Rahmah, Zahwa Tunisa. Hadir ya? Hadir semua ya? Hadir. Enggak ada yang berhalangan nah? Alhamdulillah, berarti hari ini kita bisa berhadir semua, sehat walafiat semua. Untuk ruangan, alhamdulillah hari ini Bapak lihat sangat kinclong. Siapa piketnya? Siapa kami? Khaira. Ya, luar biasa nih lokalnya. Dan untuk pakaiannya juga nggak ada yang itu ya. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Dari kebersihan lokal, kerapian pakaian kita, berarti kita sudah siap untuk menerima ilmu. Karena kita menerima ilmu itu harus diawali dengan kebersihan dulu. Tempatnya bersih, maka ilmu juga gampang masuk. Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada negeri, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang enggak hafal? Hafal semua kan?
Karena kita orang Indonesia. Indonesia harus hafal lagu Indonesia. Indonesia. Kita minta kesediaan Khaira Ariska maju ke depan. Sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh duduk kembali Khaira Ariska. Mana aplausnya untuk Khaira? Ada yang masih ingat? Kita minggu kemarin belajar tentang apa? Tentang mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Terus apa lagi? Kau. Apa itu? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Terus? Ridha. Gimana? Ridha kepada Allah. Gimana ridha kepada Allah? Coba Zahwa, satu contoh ridha kepada Allah. Tetap bersyukur. Meski mengalami kegagalan. Coba Kausar, contoh khauf satu. Menahan diri untuk tidak berbohong, menipu atau berbuat maksiat karena takut dosa. Ya, coba ini Syifa, contoh mahabbah. Ya, alhamdulillah, berarti ingatan kita masih kuat. Fokus kepada pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari. Oke, untuk menambah semangat kita, mari kita melakukan ice breaking. Bapak minta untuk berdiri. Kalian masih ingat ice breaking kita yang tepuk 1 sampai 5? Ingat. Masih ingat? Masih? Tepuk 1. Tepuk 2. Ingat kan? Atau kita ulang dulu sekali? Oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke? Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke, tangan kita semua. Oke, boleh duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari sikap
israf, ria dan sum'ah. Nah, dari sikap ini, mengapa manusia sering merasa bangga ketika dipuji saat berbuat baik? Karena jarang daripada manusia punya sikap tawadhu. Jarang daripada manusia mempunyai sifat tawadhu, makanya dia bangga ketika dipuji. Dan yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika melihat teman yang suka pamer sedekah atau ibadah di media sosial? Nggak suka kan? Nggak suka. Bagaimana cara menasehati teman yang suka memamerkan amalnya agar tidak merasa disalahkan? Dengan cara baik-baik. Tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik kita mampu menjelaskan pengertian dan cara menghindari sikap israf ini, sikap ria dan sikap sum'ah, dan mampu menyebutkan atau menghindari daripada 3 sikap tersebut, yaitu sikap israf, ria dan sum'ah. Terus kita mampu menjelaskan apa itu israf, kita mampu menjelaskan apa itu ria, kita mampu menjelaskan apa itu sum'ah, dan mampu membiasakan diri untuk menghindari sikap israf tersebut. Kita hari ini belajar bukan hanya semata-mata untuk mencari nilai terbaik, bukan, tapi itu semua karena kita lakukan karena cinta kepada Allah. Nah, jadi dengan kita belajar karena cinta kepada Allah, kita akan lebih ikhlas. Bukan untuk saya punya ilmu, saya mau pamer, bukan seperti itu. Dan cinta kepada diri sendiri. Bagaimana cinta kepada diri sendiri? Ketika kita sudah punya ilmu, kita akan mempunyai masa depan yang gemilang. Ini ada contoh sikap israf. Nampak semua? Nampak. Coba ada yang bisa menjelaskan dari gambar tersebut mana yang lebih disukai oleh Allah? Mana yang disukai oleh Yang bersedekah. Bersedekah. Kalau yang ini sikap apa? Sikap ria dan sum'ah. Dia ada perbedaan kedua sikap tersebut antara ria dan sum'ah. Itu yang mana sifat ria, yang mana sifat sum'ah? Coba sebutkan. Ada yang bisa tunjukkan yang mana sifat ria? Ada? Yang mana? Yang saya Pak Haji loh. Yang memamerkan sholat. Selfie lagi sujud. Coba Syifa Ur-Rahmah. Ini gambar ini. Ini gambar apa? Gambar apa? Ria apa sum'ah ini? Ria. Itu contoh-contoh daripada ria dan sum'ah. Itu contohnya. Sekarang ada video tentang perilaku israf, ria dan sum'ah. Coba kalian simak baik-baik. Coba disimak.
Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut? Coba, Rajin. Jadi kesimpulan dari cuplikan atau video tadi menjelaskan tentang riya dan sum'ah. Jadi riya dan sum'ah itu dia termasuk ke dalam syirkul asghar atau syirik kecil. Ya. Seperti yang dipegang oleh Nabi, seperti yang dikatakan oleh Nabi, riya adalah syirkul asghar atau syirik kecil. Hadis riwayat Muslim ini. Kesimpulannya kita tidak boleh sum'ah dan riya. Riya itu memamerkan sesuatu agar dipandang keren oleh orang lain. Cara untuk menghindarinya salah satunya dengan tawadhu. Berarti video tersebut menyiarkan yaitu tentang riya dan sum'ah. Seperti dikatakan sama kawan kita tadi bahwa riya tersebut merupakan yaitu syirik kecil. Israf, riya dan sum'ah ini adalah 3 racun keikhlasan. Jadi ini kita sudah paham semua kan? Apa itu israf, apa itu riya dan apa itu sum'ah. Di sini ada jelaskan lagi. Israf yaitu perilaku melampaui batas dalam menggunakan ataupun membelanjakan sesuatu di luar kebutuhan yang wajar. Seperti dipaparkan dalam video tadi, dibuang kunci Ferrari karena sudah bosan, membelanjakan apa tadi? Anaknya. Indomaret, ya, Alfamart, minimarket untuk jajan anaknya ya. Nah, ini mencakup segala bentuk pemborosan baik harta, makanan, waktu maupun sumber daya alam. Seperti dalilnya ada dalam surah Al-A'raf. Ada buah Al-Quran semua? Ya. Itu dituangkan dalam surah Al-A'raf ayat 31 dan Al-Isra 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, itu surah Al-A'raf. Merinding kita ya, ada merinding kan? Merinding kita dengan suara merdunya. Coba artinya apa? Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minum jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Itu dalil daripada israf. Yang kedua ada riya. Riya yaitu melakukan ibadah atau amal kebaikan dengan motivasi utama agar dilihat, diperhatikan atau dipuji oleh orang lain, sehingga melenceng dari niat tulus hanya karena Allah. Tidak lagi hanya karena Allah, sudah karena refan mungkin. Kita solat karena refan. Alah, saya solatlah biar saya dilihat sama Bang Refan nanti. Sum'ah atau mencari ketenaran, menceritakan atau menyebarluaskan amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi ini dengan dengan riya tadi beda-beda tipis. Apa bedanya? Kalau riya itu
pamernya ketika dia sedang melakukan kebaikan. Kalau sum'ah melakukannya setelah melakukan kebaikan. Seperti tadi dari mana? Habis dari mana? Oh, saya habis dari tempat pengajian. Kok enak loh tempat pengajian kami. Kan? Habis dari mana? Habis dari masjid lah. Kan saya orang alim. Kan? Itu sum'ah. Kalau ria, dari mana ria? Saat melakukan kebaikan. Tak pubuk sembahyang. Kita lihat kita lagi solat. Ada enggak yang lihat saya solat? Ini rukuk saya bagus nih. Ini enggak ada yang lihat rukuk saya bagus sekali. Gerakan solat saya ini bagus sekali. Kenapa enggak ada yang lihat ya? Ada enggak yang lihat saya solat? Ini saya pergi ke masjid tepat waktu nih. Ada enggak yang lihatnya? Kan? Itu bedanya ria. Kita pamerkan semua yang kita lakukan itu hanya untuk diagungkan. Ini contoh nyata israf, ria dan sum'ah. Nah, di situ ada piring makanan yang full dengan untuk buka puasa, Arifan. Nah, itu israf dalam konsumsi, membeli pakaian mahal secara impulsif padahal lemari sudah full. Itu kebiasaannya di kita perempuan. Dibilang sama orang tua, pakai baju kita mau ke pasar, pakai baju kita mau ke undangan, ada pesta, nggak ada baju. Itu kebiasaan kita perempuan, nggak ada baju. Pas kita buka lemari, bajunya udah full, nggak ada tempat lagi. Tapi masih juga dibilang nggak ada baju. Konsekuensinya hilangnya pahala amal yang dilakukan dengan ria atau sum'ah menjadi sia-sia, tidak mendapat ridha Allah. Pertama yaitu prioritaskan kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yaitu dengan buat perencanaan, jangan pemborosan. Ketika ada uang, kita harus atur dulu kemana uang ini keluar. Jangan semua kita hambur-hamburkan. Oh, ini kita beli yang nggak perlu. Habis itu nggak terpakai. Kita bagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan sana kelompok 3. Bapak akan membagikan satu kasus yang harus kalian pecahkan. Kalian baca dengan cermat dan diskusikan bersama anggotanya. Kemudian setelah didiskusikan, jawab pertanyaan tersebut dengan bahasa yang santun dan logis. Dan hasil diskusinya kalian tulis di kolom jawaban ya, sudah ada di belakang. Berarti untuk pengerjaannya Bapak kasih waktu 15 menit. Yang terburu-buru dibaca dulu, diskusi dulu supaya jawabannya dapat. Itu Qurannya dibuka itu lagi. Maksudnya apakah? Dampak perilaku sum'ah. Dampaknya apa? Udah kurang ya?
kurang-kurang semangat, apalagi yang puasa. Kita masuk ke dalam ice breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kasus ingin didengar dan dihargai. Andi aktif di organisasi sekolah. Saat memberikan ide, ia selalu berharap semua anggota memuji pendapatnya dan kecewa jika tidak dipuji. Ia sering menonjolkan dirinya agar dianggap paling pintar dan berpengaruh. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, apakah perilaku Andi termasuk sum'ah? Jelaskan alasannya. Iya, perilaku Andi tersebut termasuk perilaku sum'ah. Andi sering bersedekah di masjid, tetapi ia merasa kecewa jika namanya tidak diumumkan oleh pengurus masjid. Ia juga sering memposting kegiatan amalnya di media sosial dengan tujuan mendapat banyak like dan pujian. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, perilaku apakah yang dilakukan oleh Siti? Jelaskan, termasuk ria atau sum'ah. Perilaku yang dilakukan oleh Siti adalah sum'ah karena ia memamerkan kegiatan amalnya di media sosial dan ia berharap agar namanya diumumkan karena telah bersedekah. Perilaku Fadli tersebut juga termasuk israf dikarenakan membeli barang mahal sesuai nafsu dan bukan kebutuhan, melainkan mengharap pujian dari followers. 2. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Berarti kita sudah paham semua ya. Berarti dengan apa yang telah disimpulkan tadi oleh masing-masing kelompok dan sangat luar biasa. Mana aplausnya? Kita bersedekah itu usahakan tangan kanan yang memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah, itu apa maksudnya? Itu secara rahasia. Kan nggak mungkin tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, kan nggak mungkin kan? Tapi bagaimana sedetail itu? Pokoknya serahasia itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, tidak boleh untuk kita pamerkan kepada orang lain dan kita nampak-nampakkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan membagikan ini, kalau tadi ada per kelompok, sekarang ada soal per individu. Apakah siswa sudah aktif mengikuti pembelajaran? Apakah siswa bisa memahami instruksi yang diberikan, yang Bapak berikan tadi? Paham? Ada kesulitan saat pembelajaran? Nggak ada. Dan apa yang perlu ditingkatkan? Nggak ada? Oke. Minggu depan insyaallah kita akan belajar yaitu sambungan dari bab ini, yaitu tentang takabur dan hasad. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pada hari ini, yaitu pelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillah. Jadi cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.